Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat, sama-sama kita memuji Tuhan Kidung Rohani nomor 322. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji Dia yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji Dia yang mulia, umatnya bersuka datang pada Bapa melalui Yesus. Pujilah Dia karena kuasa-Nya besar. Darah Yesus Kristus menebus dosa, itu janji-Nya bagi yang percaya. Yang paling berdosa bila bertaubat, terima baptisan akan selamat. Puji Dia yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji Dia yang mulia, umatnya bersuka datang pada Bapa melalui Yesus. Pujilah Dia karena kuasa-Nya besar. Besar janji Allah, besar karya-Nya, besar sukacita dalam Putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita terima Roh Kudus. Puji Dia yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji Dia yang mulia, umatnya bersuka datang pada Bapa melalui Yesus. Pujilah Dia karena kuasa-Nya besar. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita mohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian bersama-sama kita pada hari Sabat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali, mengucapkan salam sejahtera kepada semua jemaat, pendeta, diaken, penatua, diakenis, dan semua saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus pada hari Sabat ini kita dapat sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama kita menjalankan ibadah kebaktian hari Sabat. Seperti mana dalam beberapa waktu ini kita sudah memasuki gelombang yang ketiga, yaitu di negara Malaysia yang diancam juga dengan wabak coronavirus. Dan kita tahu pada masa ini di seluruh dunia masih tercamar ataupun masih
dilanda oleh wabak ini, sehingga banyak orang akan dalam keadaan yang sukar dan hidup dalam ketakutan ya di masa ini. Tetapi kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Tuhan kita di sorga yang sentiasa memperhatikan kita, dan kita percaya Tuhan Yesus akan menjaga kita, melindungi kita dalam bencana yang telah melanda pada kali ini. Ini adalah satu bencana yang sangat menakutkan dan membuatkan semua orang takut menghadapi cabaran dengan bencana wabak virus yang melanda di seluruh dunia. Karena sampai pada masa ini wabak ini masih belum berhenti, dan masih banyak negara juga yang semakin serius dilanda dengan wabak ini. Kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan menghiburkan kita dalam situasi ini, dan kita masih beribadah di dalam talian karena kita masih tidak bebas ya di ketika ini. Jadi pada hari Sabat ini saya akan membawa kita bersama-sama mempelajari satu pelajaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar pada hari Sabat ini, yaitu tajuk yang kita akan belajar yaitu Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan ajarlah kami berdoa. Ya, kita rujuk di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11, kita baca ayat 1. Injil Lukas pasal 11, kita baca ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Baik, dalam ayat ini memberitahukan kepada kita di mana pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia melakukan kehidupan yang mementingkan doa. Dan inilah satu-satunya perbuatan Tuhan yang dilakukan dan diamalkan dalam kehidupan, sehingga ia menjadi seorang yang sangat sempurna dan ia seorang yang dikasihi oleh Bapa di surga. Nah, karena itulah ya, Yesus ini adalah seorang yang taat ya kepada Tuhan, dia mementingkan doa. Nah, pada waktu ini salah satu daripada muridnya memohon kepada Tuhan ya supaya Tuhan mengajar berdoa. Nah, karena itu bila kita melihat tentang doa ini, maka doa yang dilakukan oleh Yesus ini membuatkan seseorang terharu. Nah, karena ini ialah satu permulaan yang dilakukan oleh Tuhan sebelum ia melakukan kerja pada setiap hari. Karena itulah ya kita kena belajar apakah kepentingannya doa yang telah diajar oleh Yesus di sini. Jadi setelah murid Yesus ya bertanya ya tentang doa yang dilakukan oleh Yesus di sini, ya, dia bertanya dan meminta supaya ia mengajar mereka berdoa sama seperti Yohanes mengajar kepada murid-muridnya. Nah, karena itu Yohanes juga tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Baik, di dalam pelajaran ini kita akan melihat ya apakah kepentingannya sebenarnya yang kita akan belajar tentang doa yang dilakukan oleh
Yesus, ya, yaitu Tuhan Yesus di sini. Baik, yang pertama kita lihat ya apakah sebenarnya tujuan doa ini, yaitu supaya ya mengetahui ajaran Tuhan, di mana setiap kali Tuhan berdoa tentu ada tujuannya. Yang kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 6. Kita lihat Injil Matius pasal 6. Kita baca ayat 9. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10 hingga ayat 13. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dalam beberapa ayat di sini adalah perkara yang telah diajar oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya, bagaimana berdoa. Nah, Yesus memberitahu di sini yang pertama, ya, haruslah berdoa seperti yang diajar oleh Tuhan, yaitu berseru kepada Tuhan, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi setiap kali kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita mestilah memanggil nama Tuhan, ya, memanggil nama Tuhan. Dahulu orang Israel berseru kepada Tuhan hanya menyebut Tuhan, tetapi pada masa kini, yaitu kita di zaman perjanjian yang baru, karena kita sudah mengenal nama Tuhan yang diberi oleh Bapa di sorga itu, yaitu namanya ialah Yesus Kristus. Nah, kita sudah tahu latar belakang tentang Yesus Kristus. Karena itulah Yesus sendiri pun mengajar kita berdoa, ya, Bapa kami yang di sorga. Karena walaupun pada waktu itu Yesus hidup di dalam dunia, dan dia juga berdoa kepada Bapa di sorga, dia juga menyebut Bapa di sorga. Tetapi sebenarnya itu adalah satu teladan sahaja. Sebenarnya setelah semua ini digenapkan dan setelah Yesus terangkat ke sorga, maka apa yang diajar oleh Tuhan Yesus itulah yang kita akan turuti. Di mana berseru kepada Bapa di surga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan doa kita mestilah, ya, ada pengisian. Karena kalau kita berdoa, ya, dengan berkali-kali kita berdoa tetapi tidak dapat apa-apa, mungkin juga ada masalah doa kita. Ya, kita rujuk dalam kitab Yakobus pasal 4. Kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 4, kita baca ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Yakobus di sini juga memperingatkan kepada orang-orang kudus supaya doa itu mestilah, ya, betul, ya, mestilah tepat. Nah, karena doa kita, sekalipun kita selalu berseru kepada Tuhan, berdoa, ya, selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi, ya, kita salah berdoa. Mungkin pandangan kita
salah berdoa itu ialah sebutan salah. Mungkin juga logik juga ya, kalau kita salah menyebut pun tidak betul juga. Mesti tepat. Tetapi sekiranya tepat pun belum tentu ya, belum tentu mengabulkan doa kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini, yang salah berdoa ini bukan hanya sekadar kita salah menyebut perkataan, ya, bukan sekadar itu. Dan bukan karena ya, walaupun kita benar menyebut perkataan yang tepat di dalam doa dan Tuhan tidak berkenan doa kita. Bukan karena perkataan yang kita sebut di dalam doa kita yang Tuhan lihat, ya, tetapi adalah hati dan pemikiran kita. Itu keinginan kita itu mestilah disertai, ya, mestilah disertai dengan perkataan, pemikiran, dan hati. Ya, jadi kita lihat di sini apa yang diberitahu ayat 4. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Jadi kita lihat ya, Tuhan bila memberitahukan, bila firman ini memberitahukan kepada kita, memperingatkan kepada kita dan menyadarkan kepada kita bahwa yang dimaksudkan Tuhan, kesalahan doa kita itu ialah niat kita. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi hati dan pemikiran kita lain. Ya, kita ada lain pemikiran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan sudah tentu hati dan pemikiran kita itu ialah kemungkinan adalah perbuatan kita. Perbuatan yang kita seringkali lakukan dalam kehidupan kita. Seperti ketamakan kita, kesombongan kita, keegoan kita, ya, dan suka melakukan dosa-dosa, ya, suka buat perzinahan, percabulan, dan sebagainya. Jadi apabila berdoa kepada Tuhan, maka belum tentu Tuhan akan mengabulkan doa kita. Bergantungkan apakah tujuan ya doa yang kita serukan kepada Tuhan. Jadi kita berbalik kepada kitab Injil Matius yang kita baca tadi, pasal 6 ayat 9 hingga ayat 13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat 13. Di sini Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita supaya ya kita mengerti apa yang seharusnya kita kena tahu dalam doa kita. Dan kita sudah tahu apakah tujuan doa ini ialah supaya bila kita ya dapat berdoa dengan tepat di hadapan Tuhan, maka apa saja yang kita berseru atau minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Jadi syarat utama yang Tuhan kehendaki pengisian dalam doa kita ini ialah seperti yang diucap dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat 13. Di sini memberitahukan pertama kita mestilah berdoa demikian karena Tuhan memberitahukan kepada kita. Karena itu berdoalah demikian. Maksudnya kita bersiap sedia berdoa seperti yang diajar oleh Tuhan. Setiap hari kita mesti berdoa dengan pengisian doa yang seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus, yaitu berseru kepada Bapa di sorga, menguduskan nama Tuhan Bapa di sorga, dan memohon supaya kerajaan Tuhan ya datang di dunia ini. Kerajaan Tuhan datang ke dunia ini adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang telah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus ya hidup di dalam dunia ini, menjalankan banyak tanda mukjizat seperti mengusir setan, menyembuh penyakit, dan banyak lagi yang diajar oleh Tuhan Yesus yang dilakukan di hadapan
umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah ya kerajaan yang telah datang dari surga. Apabila kita berdoa memohon kepada Tuhan pada waktu kita mengusir setan, maka sekiranya kerajaan surga tidak menyertai kita, maka iblis tidak dapat diusir. Nah, karena itu kita haruslah memahami bahwa kerajaan surga itu sebenarnya adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selain daripada itu, Tuhan juga menyuruh kita meminta ya makanan yang secukupnya. Jadi makanan ini juga ya bertujuan untuk mengenyangkan jasmani dan juga rohani supaya mempunyai kekuatan dan ia sama-sama bekerja dalam melayani Tuhan juga. Ya, dia bersama-sama bekerja. Sambil kita melakukan pekerjaan kita dalam dunia ini, sambil juga kita melayani Tuhan. Tetapi haruslah berdasarkan kebenaran. Dan juga Tuhan pun menyuruh kita, mengingatkan kita di mana mengampuni kesalahan orang lain juga. Sangat penting. Di dalam doa kita mesti sentiasa berseru kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita. Seperti juga kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Karena kita ini seringkali melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan karena itu kita mestilah berjaga-jaga. Dan kita juga haruslah memohon supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Terlepas daripada yang jahat. Yang jahat ini maksudnya yang dilakukan oleh iblis. Karena dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, yang menyertai kita selain daripada Tuhan dan malaikat, iblis juga sering kali mengintip kita. Dia menyertai bukan dengan kebaikan, tetapi menyertai kita untuk mengintip kita kemana saja kita akan pergi, dan dia akan mencari ruang waktu untuk membinasakan kita. Karena itu kita memohon kepada Tuhan Yesus di surga supaya Tuhan memberikan jalan kehidupan yang baik pada setiap hari supaya kita tidak diancam oleh iblis. Nah, inilah yang dimaksudkan tujuan doa kita ini. Di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Kalau kita meminta ya kepada Tuhan, kita mestilah bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya menanti kepada kita. Kita lihat dalam Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7, kita baca ayat 7. Ayat 7 dan ayat 8. Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga 11 ini, ayat 8 ini adalah memberitahukan di mana Tuhan menanti di pintu. Jadi kita haruslah ya meminta supaya Tuhan Yesus akan memberikan kita ya berkat pada setiap hari. Karena doa adalah yang terutama bagi Tuhan. Ya, mengapa? Ya, mengapa Tuhan mengutamakan doa ini dalam kehidupan kita? Terutama dalam situasi masa ini, ya. Kita dilanda wabak ini. Sampai pada hari ini kita sudah memasuki gelombang yang ketiga. Maksudnya kita sudah memasuki 1 bulan, ya, sudah genap 1 bulan. Ya. Tetapi apakah pada masa ini kita menyadari bahwa adanya kebahayaan yang menimpa yang begitu sangat serius dalam kehidupan kita? Mungkin karena belum ya kita
melihat di depan mata kita dan tidak menyerang kepada tempat kita sendiri. Ya, mungkin kita di tempat yang jauh. Tetapi ya, kalau kita melihat di tempat-tempat yang lain melalui siaran-siaran dari television, maka barulah kita menyadari bahwa betapa bahayanya wabak ini. Dia boleh menjangkiti kepada siapa sahaja. Kalau kita tidak mematuhi peraturan ataupun tidak mendisiplinkan diri kita, sedangkan kita sudah tahu cara mengelakkan daripada jangkitan ini, maka kalau kita tidak berjaga-jaga, kita juga mudah akan dijangkiti juga. Nah, ini ialah situasi dari segi kehidupan, ya, kehidupan yang kita alami masa ini. Kalau dari segi sudut rohani, kita sudah memahami bahwa ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan sebenarnya sejak dari awal lagi sehingga pada akhir zaman ini, Tuhan sentiasa melihat manusia hidup di dalam dunia. Dan apakah yang dilakukan oleh manusia? Walaupun manusia itu menganggap bahwa Tuhan tidak ada di tempat mereka, tetapi Tuhan tetap ada di tempat itu. Terutama adalah sebagai umat-umat Tuhan sendiri. Kita lihat di dalam kitab Yeskiel. Kita lihat kitab Yeskiel pasal 8. Yeskiel pasal 8, kita baca ayat 12. Yeskiel pasal 8 ayat 12. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Kita lihat di sini. Umat Israel yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan telah menghadiahkan negeri Kanaan itu adalah negeri pusaka bagi mereka. Tetapi setelah mereka hidup dengan begitu baik sekali di tempat itu, maka mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka mulai melupai Tuhan. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa tempat yang mereka diami ini, Tuhan tidak ada lagi. Tuhan tidak melihat mereka, Tuhan sudah meninggalkan tempat itu. Tetapi bagi Tuhan bagaimana? Tuhan berbicara melalui Nabi Yeskiel. Kita lihat Yeskiel pasal 8 juga ayat 7. Yeskiel pasal 8 ayat 7. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yahuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. 18. Sebab karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan rasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Jadi kita lihat di sini melalui peristiwa ini kita lihat bahwa seorang nabi juga mendapat firman daripada Tuhan, memberitahukan di mana Tuhan memberitahukan perbuatan orang Israel, menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan pun yang merencanakan untuk membalas segala kejahatan mereka. Karena itu kita berbalik tentang doa ini.
Apabila seseorang sudah bersalah di hadapan Tuhan, sudah tentu tidak ada lagi pengharapan selain daripada berdoa kembali kepada iman mereka yang semula. Ya, dalam Wahyu pasal 2 ada memberitahukan tentang pertobatan. Kita rujuk dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kita baca ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi dalam kitab Wahyu juga, ya, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan bahwa ya, pertobatan itu sangat penting. Sekalipun seorang itu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, asalkan jangan melakukan dosa yang berat, pastilah Tuhan akan mengampuni dosa seseorang dan berbalik dengan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi karena itu ya, doa adalah yang terutama bagi Tuhan. Karena berdoa ini adalah sesuatu yang memohon penyertaan daripada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Kita rujuk Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Yesus ya di sini memberitahukan kepada murid-murid, di mana murid-murid diperingatkan oleh Tuhan bahwa haruslah berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, karena itulah ya, karena disinilah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid di Taman Getsemani. Di sinilah kita melihat bahwa keupayaan mereka itu telah sudah terbatas, ya, karena mereka sudah letih, mereka sudah penat, dan waktu itu sudah pagi, ya, sudah pagi, dan sudah tentulah mereka tidak cukup rehat, dan sekalipun tidak cukup rehat bagi Tuhan, kita haruslah meninjau dari segi keadaan juga. Ya. Ada waktunya kita menggunakan doa dengan masa yang sesuai. Tetapi ada juga waktu yang kita menggunakan waktu yang kecemasan. Seperti Tuhan Yesus bersama murid-murid di sini. Ini adalah waktu yang sudah tidak ada waktu untuk beristirahat yang panjang. Karena waktunya sudah tiba bahwa dunia akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyerahkan nyawanya kepada orang-orang dunia, ya, orang-orang berdosa. Karena Yesus sebagai penebus dosa bagi semua orang. Karena itulah ya, pada masa mereka di Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid harus berdoa. 3 kali Tuhan Yesus ya membawa mereka berdoa. Kita rujuk Matius pasal 26 ayat 36 hinggalah ayat 26. Di sini memberitahukan tentang bagaimana keadaan Yesus di sini. Di mana Yesus ya sangat rasa takut. Ya, kita lihat ayat 20 pasal 26 ayat 38. Injil Matius pasal 26 ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti memati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi hati dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi dia sudah tahu bahwa
Waktunya sudah singkat. Tidak lama lagi ia akan menyerahkan nyawanya kepada orang berdosa. Karena laluan itu adalah sesuatu laluan yang bukan semudah untuk dilalui. Karena ia adalah menuju kepada kematian jasmani. Tetapi bagi Tuhan kematian itu sebagai penebus bagi dosa, bagi orang berdosa, bagi orang berdosa. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga 1 jam. Waktunya ini adalah satu waktu yang diberi oleh Tuhan. Berdoa adalah tanda berjaga-jaga, perbuatan berjaga-jaga. Karena ayat 41 memberitahu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena yang menyerang kita ialah iblis. Iblis yang menyerang di dalam kehidupan kita. Supaya kita sentiasa akan berubah menjadi seorang yang tidak menjadi penurut bagi Tuhan. Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, tetapi kalau kita tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itulah satu perbuatan yang dilakukan oleh iblis kepada kita. Dan sememangnya manusia mempunyai kelemahan. Kelemahan dalam jasmani, seperti sehari bekerja tidak akan kehilangan sehari bekerja pasti akan kehilangan kekuatan dalam tubuh jasmani. Sama seperti murid-murid di sini. Sehari mereka bekerja bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita lihat bahwa mereka sudah letih, mata pun sudah tidak dapat lagi membuka sebab sangat mengantuk. Sudah tiba masa untuk tidur. Begitu juga kita pada masa ini, kalau kita sudah mulai tidur, maka seluruh tubuh kita akan lemah, dan pada waktu itu kita akan sedang berehat. Karena itu sangat penting dalam hidup kita. Berdoa ini sangat penting supaya memberikan kekuatan kepada kita. Mengapa Yesus pada malam itu tidak dapat tidur? Karena dia sudah tahu. Dia sudah tahu waktunya sudah tiba. Dan dia tahu kekuatan tubuhnya ialah mestilah berdoa. Karena Yesus setiap hari dia berdoa kepada Bapa di surga. Nah, yang kedua, kita lihat kebaikan di dalam tujuan doa yang kita belajar di sini ialah ia juga akan melunakkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 20. Kejadian pasal 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi kita lihat di sini dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 di sini, dan kalau kita lanjut sampai ayat 33 di mana Tuhan telah melihat keadaan Sodom dan Gomora, dan Tuhan melihat bahwa keadaan manusia di Sodom dan Gomora itu sudah hidup di dalam dosa. Banyak keluh kesah yang telah dilihat oleh Tuhan terhadap Sodom dan Gomora ini. Karena itu Tuhan telah memutuskan untuk menurunkan api dari langit membakar kota Sodom dan Gomora di sini. Tetapi kita lihat Abraham di sini datang kepada Tuhan dan berkata di ayat 23. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Inilah kasih Abraham terhadap saudaranya, di mana yang dimaksudkan Abraham di sini ialah keluarganya seperti Lot yang diam di Sodom, di Sodom itu, di Sodom dan Gomora.
Karena itulah ya, bagi kita juga, sekalipun Tuhan telah merencanakan suatu pengakhiran dalam satu tempat ataupun satu malapetaka yang akan diturunkan oleh Tuhan ya terhadap sesuatu tempat di dunia ini, maka kita juga haruslah ya memahami bahwa kita juga diberi ruang kepada Tuhan untuk menjadi seperti Abraham yang mencari kesempatan untuk melunakkan hati Tuhan, nah, untuk berseru supaya supaya Tuhan mengampuni orang. Ya, sekalipun Abraham sudah tahu bahwa orang-orang di Sodom dan Gomora itu hidup dalam dosa, tetapi ya dia mempunyai hati yang mau supaya Tuhan jangan melaksanakan apa yang telah direncanakan. Nah, seperti Abraham ya berseru kepada Tuhan, memohon doa syafaat Abraham kepada Tuhan lebih kurang 6 kali dia berseru kepada Tuhan. Nah, sekiranya ada 50 orang yang benar, sekiranya ada orang 5 lagi atau 45, dan sekiranya ada 40 orang, sekiranya ada 30 orang, sekiranya ada 20 orang, sekiranya ada 10 orang. Ini ialah seruan Abraham supaya Tuhan ya mendengar dan tidak akan melaksanakan apa yang direncanakan terhadap Sodom dan Gomora. Karena di Sodom dan Gomora masih ada saudaranya yang hidup dalam kebenaran. Sekiranya ada ya 50 orang benar. Orang benar ini maksudnya orang yang percaya pada Tuhan, orang yang menjauhkan kejahatan, orang yang masih mementingkan Tuhan. Ya, karena itu doa ini adalah penting. Berdoa dengan tidak ada tujuan belum tentu Tuhan akan mengabulkan. Karena Tuhan itu melihat apakah tujuan kita berdoa. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Ya karena itulah ya kita haruslah ya memahami tentang doa ini. Baik, yang kedua, dalam doa yang diajar oleh Tuhan Yesus di sini, murid-murid mau supaya Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Dan kita tahu ya kepentingan doa ini. Yaitu yang kedua, kita juga harus mau tahu ya bagaimana kita berdoa. Sesudah kita tahu doa ini sangat penting, dan kita juga harus tahu bagaimana kita harus berdoa. Pada masa ini banyak orang tidak tahu berdoa. Sekalipun sudah tahu ada malapetaka yang datang di bumi atau satu bencana yang sangat berbahaya pada masa ini, tetapi dia tidak dapat melakukan sesuatu karena dia tidak tahu berdoa. Dia tidak tahu apa membuat. Dia tahu doa itu penting, tetapi dia tidak tahu ya bagaimana berdoa. Ya, karena itu tadi kita telah melihat bahwa Yesus telah mengajar ya berdoa di Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 yang kita baca tadi, di mana salah satu murid memohon pada Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jadi Yesus ya mengajar kepada mereka. Kita lihat di dalam Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6, kita baca ayat 5 hingga ayat 13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat 13. Nah, kita ringkas saja. Di sini memberitahu ya, yaitu cara berdoa. Yesus memberitahukan di sini yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik di ayat yang kelima. Ya, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, orang munafik ini ialah suka mengucap doa supaya dilihat orang. Ya, baru-baru ini ya,
sejak ada wabak yang telah melanda di seluruh dunia, kita lihat ya ada beberapa penganut Kristen yang berdoa di luar. Mereka berdoa di tepi jalan, menunjukkan bahwa memohon supaya Tuhan ya mendengar doa mereka. Tetapi seharusnya kita berdoa seperti ini. Sedangkan di negara kita dan di setiap negara itu adanya perintah kawalan pergerakan. Dan kita masih boleh berkeliaran di sana di sini untuk berhimpun berdoa bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus ini mengajar kepada kita, ya, semangat doa ini tidak sesuai bagi Tuhan. Ya, kita haruslah ya mengikuti seperti yang diajar oleh Tuhan. Contoh di ayat 6, berdoa haruslah masuk di kamar. Ya, pintu harus ditutup dan mulailah berdoa kepada Bapa di surga. Karena itulah Tuhan Yesus ya mengajar kepada murid-murid di sini apabila berdoa ya jangan ya keadaan tidak sesuai atau tempat tidak sesuai dan cara tidak sesuai. Jadi berdoa itu mestilah sunyi di tempat yang tenang. Ya, seperti juga kalau di luar seperti juga murid-murid Tuhan Yesus dan juga murid-murid di Taman Getsemani, tidak ada orang lain yang bersama dengan mereka. Jadi Yesus boleh berdoa di sana dan Yesus juga menyuruh supaya murid-murid juga berjaga-jaga pada waktu Yesus berdoa. Ya, jadi kita lihat di sini hari ini gereja kita adalah tempat kita untuk berdoa yang terbaik. Nah, rumah kita juga adalah tempat kita yang sesuai untuk berdoa. Nah, pada masa ini, masalah virus yang telah melanda di seluruh dunia ini, jadi kita terancam. Ya, sekiranya kalau kita berkeliaran ke sana sini, menjalankan ibadah seperti biasa, maka kita juga akan terancam dengan wabak. Kita kena berjaga-jaga. Jadi kita haruslah ya tahu bagaimana kita mencari tempat untuk berdoa yang sesuai dengan Tuhan. Kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus pada zaman kita ini berdoa dapat kita selesaikan dengan menggunakan talian bersama-sama. Ya, di mana pada masa ini kita ada talian online. Kita boleh berkebaktian bersama-sama. Kita tidak perlu pergi ke gereja pada masa ini. Kita boleh berhimpun bersama-sama di setiap rumah kita yang kita diami dan kita sama-sama beribadah pada waktu yang ditetapkan dan menggunakan ya kebaktian secara online. Inilah satu kebaikan pada masa kita di mana adanya ya sistem ini. Baik, yang ketiga, apakah lagi ajaran yang perlu kita akan melihat dalam ajaran Yesus mengajar pada murid-murid di sini, di mana kita mesti mau tahu juga ya hasil doa ini. Ya, hasil doa ini tentulah ya seseorang menerima Roh Kudus. Ya, bila kita sudah tahu berdoa, pada mulanya kita akan berdoa saja, ya, meminta sesuatu dari Tuhan. Dan setelah itu kita akan menerima Roh Kudus. Ya, tetapi dengan cara harus mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 24. Yohanes pasal 14 ayat 24. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi di sini Yohanes ya menuliskan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti perintahku.
Jadi doa ini apabila kita dapat berdoa, dapat memfokuskan, membulatkan doa kita di hadapan Tuhan, tentulah kita akan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga akan mengasihi kita dan Dia akan memberikan kita seorang penolong. Itulah Roh Kudus sebagai penghibur kita. Kita lihat di ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi maksudnya Roh Kudus ini adalah penghibur bagi kita. Dialah yang akan memberikan tunjuk ajar dalam kehidupan kita. Seperti contoh Kisah Para Rasul pasal 19. Kita rujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kita baca ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kita baca lagi ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bila kita baca ayat ini, pentingnya Roh Kudus. Banyak denominasi Kristen hari ini tidak memahami tentang Roh Kudus. Ya. Mereka menganggap bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam setiap orang sejak sudah lahir. Lahir saja di dalam dunia sudah ada Roh Kudus. Ini pandangan tidak tepat. Ya. Sebab Tuhan mengajar kepada kita pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid di dunia. Pada Yesus sebelum mati dan terangkat ke surga. Roh Kudus belum ada lagi. Jadi bagaimana mungkin kita semua masing-masing ada Roh Kudus. Dan setelah Yesus sudah terangkat ke surga. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, bukankah di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid, mengingat murid-murid, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum janji itu. Dan bila kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ada pencurahan Roh Kudus. Itulah janji yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan janji itu adalah di mana Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri akan menyertai pada umat kudus. Dan karena itu dalam Kisah Para Rasul pasal 19 di sini, Rasul Paulus sendiri juga bertanya kepada orang-orang di sini, jemaat di sini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus setelah kamu percaya? Jadi orang-orang pun menjawab belum, belum. Jadi Paulus menumpang tangan mereka dalam doa dan mereka mendapat Roh Kudus. Rasul Paulus pun sebelum dia memulakan pekerjaan, Rasul Paulus juga menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Nah, itu di Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, karena itu Roh Kudus ini sangat penting, ya. Dan kita haruslah memohon supaya Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi dalam dunia ini adanya roh jahat juga. Dan itulah tujuan kita memohon supaya Tuhan Yesus menyertai kita. Baik yang keempat, bagaimana kita memohon Roh Kudus. Ya. Cara kita memohon Roh Kudus ialah hanya mudah saja, yaitu kita haruslah berdoa kepada Tuhan. Ya. Yaitu kita haruslah mendengarkan firman Tuhan dan kita haruslah berdoa kepada Tuhan seperti murid-murid menanti janji Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 kita baca ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus ini memberitahukan, ya, dia melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem sebelum janji itu. Maksudnya harus ada penantian. Jadi macam mana mereka menanti? Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi inilah cara bagaimana seseorang memohon Roh Kudus. Haruslah mengikuti cara Tuhan. Ya. Pandangan yang seperti tadi, ya, sejak lahir sudah ada Roh Kudus itu ialah tidak tepat. Ya, tidak berasas dalam kebenaran. Ya, karena itu kita haruslah berjaga-jaga. Karena itu kalau kita tidak mengikuti cara yang diberikan oleh Tuhan, maka seumur hidup kita tidak akan memiliki Roh Kudus. Karena anggapan dan pandangan kita yang salah, yang tidak berasaskan kebenaran, mengatakan bahwa diri kita sudah ada Roh Kudus tetapi tidak ada Roh Kudus. Jadi pentingnya kita tahu bagaimana memohon Roh Kudus. Nah, setelah kita menerima Roh Kudus, apakah yang kita akan perolehi? Apakah tujuan sebenarnya Roh Kudus ini? Kita lihat dalam kitab Efesus. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Maksudnya, Roh Kudus ini adalah jaminan. Maksudnya, kalau tiada Roh Kudus, maka tiada jaminan kita mau pulang ke surga. Jadi bagaimanalah, ya, manusia yang beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi, ya, menganggap sudah ada Roh Kudus, sedangkan belum ada Roh Kudus. Sekiranya kalau kita tidak ada Roh Kudus, bagaimanalah kita boleh pulang ke surga? Tuhan Yesus memberitahu tiada jaminan. Tiada jaminan maksudnya dia bagaikan seperti kita yakin mau pulang dengan menggunakan pesawat pergi terbang ke satu tempat dengan tidak membawa apa-apa. Nah, kita yakin saja, kita akan boleh lepas, kita boleh masuk dalam pesawat itu, kita akan boleh terbang pergi ke negara lain. Tetapi tidak membawa paspor ataupun tidak ada paspor. Jadi paspor itu ialah bagaikan seperti Roh Kudus. Mau pulang surga mesti ada Roh Kudus. Jadi tidak paspor sudah tentu tidak boleh naik pesawat, tidak boleh masuk negara orang lain. Nah, inilah yang kita akan pahami dalam kehidupan kita. Identiti kita itu adalah di mana pada waktu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya, jadi identiti kita di surga itu adalah kita memiliki Roh Kudus. Baik, yang terakhir ialah kita lihat dari segi pengajaran rohani, yaitu kepentingan seseorang tahu berdoa kepada Tuhan. Dia akan terlepas daripada kesusahan. Kita telah mempelajari ada 4 butir yang kita telah renungkan sebentar tadi, memberitahukan tentang Roh Kudus, yaitu ajaran tentang bagaimana kita harus berdoa. Mulai daripada kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan hasilnya daripada ajaran Tuhan Yesus yang mengajar berdoa itu telah memperolehi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Dan kalau dari sudut ajaran rohani, seseorang itu akan dapat bergaul dengan Tuhan. Walaupun menghadapi banyak kesusahan, banyak rintangan di dalam dunia ini, tetapi tidak khawatir sebab ada penyertaan Tuhan.
kita terus berdoa kepada Tuhan. Harus ada kesabaran, harus ada ketekunan, harus ada kesatuan, dan harus ada pertobatan juga. Nah, kita lihat ya situasi pada masa ini, kita rasa khawatir, takut melihat keadaan pada masa ini. Melihat ya orang lain banyak yang telah meninggal dunia. Dan apakah kita juga terpikir dalam kehidupan kita sendiri? Ya, kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, ya, bagaimanakah keadaan nasib kita di dalam dunia ini? Karena itu kita haruslah mempertimbangkan dalam hidup kita. Kita haruslah mencari Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun kita dalam keadaan yang takut, tetapi asal kita tahu berdoa kepada Tuhan, kita pasti akan terlepas daripada segala ancaman, bencana-bencana yang telah melanda di dalam kehidupan kita, baik sekarang ataupun masa akan datang. Berbagai bencana yang akan kita hadapi dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus ya ada menyertai dengan kita. Tuhan Yesus sudah mengajar kepada kita, berdoa adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dari doalah Tuhan Yesus menyertai kita. Dari doalah kita akan terlepas daripada segala macam ancaman dalam kehidupan kita yang membahayakan jasmani maupun rohani. Jadi doa ini sangat penting. Tuhan Yesus pun berdoa kepada Bapa di sorga. Ya, pada waktu dia hidup dalam dunia, dia berdoa juga kepada Bapa di sorga supaya Bapa di sorga ya melindunginya, menyertainya, memberi kekuatan kepadanya. Dan itulah kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup di dalam dunia. Dan dia dapat kembali kepada tahtanya di kerajaan sorga. Dan pada saat ini juga dia juga menyertai bersama-sama dengan kita di dunia untuk membawa kita pulang ke sorga. Jadi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita haruslah menghargai pada masa ini. Waktu adalah sangat penting bagi kita. Ya, kita tidak ada waktu yang cukup bagi Tuhan, tetapi kita pergunakanlah waktu yang ada, dan kita haruslah sedar dan berjaga-jaga, di mana kita mempergunakan ajaran yang diajar oleh Tuhan kepada kita, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan yang kita belajar pada hari Sabat ini. Semoga dalam renungan ini memberikan berkat, menyalurkan berkat kepada kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita mengakhiri kebaktian ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian Kidung Rohani nomor 44. Tangis tak menolong, walau terus teratap, hati takkan terhibur, dosa pun tak terhapus. Tangis tak menolong, syukur Yesus mengasihi, demi ku disalibkan, kini ku dibebaskan, hanya Dia tolongku. Amal tak menolong, walau berbuat baik dengan hati yang tulus, tak dapat hidup kekal. Amal tak menolong, syukur Yesus mengasihi, demi ku disalibkan, kini ku dibebaskan, Dia tolongku. Takyul tak menolong, jalan
sesat bahaya pasti akan binasa, takyul tak menolong. Syukur Yesus pengasih, demi ku disalibkan, kini ku dibebaskan. Hanya Dia tolongku, hanya Dia menolong. Asal sadar nugrahnya, Dia buka pintu surga. Ku lari kepadanya, hanya Dia menolong. Syukur Yesus pengasih, demi ku disalibkan, kini ku dibebaskan. Hanya Dia tolongku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kebaktian kita berakhir sampai di sini, dan seterusnya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam doa kita terus mendoakan keadaan kita semasa pada masa ini, karena pada masa ini keadaan masih terancam dalam bencana wabak di sini, di mana seluruh dunia menghadapi kesukaran, kesusahan pada ketika ini. Kita terus mendoakan supaya Tuhan Yesus melindungi kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan memberikan makanan kita yang cukup pada setiap hari. Dan terutama ialah dari hal rohani kita, semoga kita diberi kekuatan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus, dan kita juga membantu doa kepada mereka yang sedang sakit di ketika ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Syukur Yesus pengasih, demi ku disalibkan, kini ku dibebaskan, Dia dapat tolongku. Syukur Yesus pengasih, demi ku disalibkan, kini ku dibebaskan, Dia dapat tolongku. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kebaktian hari Sabat pada kali ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.